Nabi Ayub itu orang yang sangat baik, tinggal di komplek tempat daerah yang baik. Sifat masyarakat di situ, kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau ada orang sakit sembuh, datang nengok. Nengok itu bukan sekedar nengok, apa yang dipunya dibawa. Punya emas, bawa emas. Punya sapi, bawa sapi. Punya kambing, bawa kambing. Akhirnya ketika mendengar Nabi Ayub sembuh, nengok orang sekampung bawa apa yang mereka punya. Jadilah Nabi Ayub kaya 2 kali lipat dari sebelum sakit. Sakit tadinya. Ya, begitu sakit harta hilang, tanah hancur semua, kebun hancur, ya, ternak mati, sembuh, tengok orang, nggak pernah mengeluh, nggak pernah macam-macam tingkat ibadah, yakin dengan Allah, dibalikan. Orang bilang hilang semua Ayub, tapi ternyata 7 tahun itu investasi yang diberikan oleh Allah. Investasi nambah-nambah, begitu sembuh 2 kali lipat datang. Bawa ini, bawa itu, bawa macam-macam, masya Allah, kaya lagi. Istrinya bergaul lagi. Tadinya anaknya berapa tadi? Masih ingat? 12. Begitu kemudian sembuh, bergaul kembali, apa yang terjadi? Mengandung lagi. Setiap mengandung lahir kembar. Mengandung 12 kali, lahir kembar 24. Sombong. Tuh. Ya. Karena bahasanya wa mithlahum ma'hum. Kami kembalikan keluarganya dan seperti mereka sama jumlahnya. Jadi yang tadinya 12, datang lagi 24. Kayaknya 2 kali lipat, keturunan 2 kali lipat. Ya, istri juga luar biasa, menemani dengan setia. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, inilah rahasia besarnya. Kalau Anda ingin mendapatkan tambahan yang tadi, sakitnya sembuh, hartanya berlipat, keluarga sejahtera, maka ada tambahan amalan lagi yang ketiga. Kalau cuma yang ini sampai sembuh aja. Sembuh. Ya, tapi tagihan dari rumah sakit tetap itu kan sebelumnya. Terus sebagian susah balik. Tapi kalau Anda ingin tambah yang tadi, hartanya balik lagi dengan banyak, keturunan sejahtera, istri sejahtera, keluarga nikmat, maka ada amalan yang terakhir, ini bagian ketiga. Amalan inilah yang kita akan bahas sekarang. 214. Biasanya taklim santai, datang, duduk, dapat tempat yang enak, tiba-tiba begitu berangkat, wah udah jalan kena hujan, nyampe-nyampe bagian berdiri gitu kan. Baik, bagian sholatnya, bagian kebagian yang kena hujan, tiba-tiba pengen masuk ke kebagian, ini menandakan boleh jadi Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada pertemuan berikutnya. Paham ya? Baik, pertemuan berikutnya lebih lagi nanti. Jadi kita semangat insya Allah, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya ya. Baik, nanti cara mengatasinya saya tidak akan berpanjang lebar, tapi kalau Anda sedang diuji dengan turunan ini, maka caranya nanti ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu cara mengatasinya. Ya, Quran surah ketiga ayat 142. Misal, Anda sedang punya masalah nih, berat dan seterusnya. Nanti solusinya, cara mengatasinya kata Allah, nanti Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, di situ ada rumusnya. Dengan kalimat yang sama pembukanya. Di sini am hasibtum an tadkhulul jannah, di sini am hasibtum an tadkhulul jannah. Cuma bedanya yang di sini bentuk ujiannya, yang di sini solusinya. Tapi malam ini saya ingin tampilkan yang lebih daripada ini. Solusi cepat yang saat Anda mengerjakannya seketika insya Allah akan langsung dimudahkan dan diselesaikan semua persoalan yang kita hadapi pada saat itu. Ya, inilah yang akan kita bahas di pertemuan malam ini. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran yang dengan itu Allah mudahkan semua titian kehidupan yang kita lalui. Siap insya Allah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-asma wa as-sifat li Al-Quranil Karim. Pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang melekat pada Al-Quran. Kita sudah bahas namanya. Sifatnya sudah kita sebagian uraikan, kita akan lengkapi malam ini pada sifat yang kita telah uraikan di pertemuan yang lalu bagiannya, yaitu tentang sifat rahmat yang melekat pada Al-Quran. Kami sudah sampaikan bahwa rahmat itu jika disebutkan dalam Al-Quran, maka dia memungkinkan menghadirkan 3 makna utama. 1, bisa berarti ampunan dari dosa-dosa, bahkan, dosa yang sifatnya sudah berlebih. Dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Itu sudah kita uraikan. Kalau sudah diuraikan maksudnya jangan hanya sekedar diketahui. Antum keluarkan kemudian itu, dalami ayat-ayatnya, bagaimana cara mengerjakannya. Maka ketika Anda melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, saya mau tanya sebentar, sudah dilakukan belum?
Tuh, kan ini masalah nih. Antum kan sudah 2 pertemuan nih, sudah 2 pekan kita lalui. Di saya mohon betul apa yang kita bahas itu, antum catat, pahami, hafalkan, amalkan. Jadi bukan cuma sekedar datang, dengarkan, lihat, kemudian pulang. Untuk apa gitu? Ya. Ayo bawa itu. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah nggak punya dosa? Boleh angkat tangan? Saya tutup talimnya. Ya. Ada yang dosanya sedikit. Nanti kan rumusnya udah diberikan. Kita merasa dosa banyak, pengen ke surga. Allah tawarkan, ini jalannya begini. Kalau antum nggak amalkan, bagaimana bisa mendapatkannya? Ya, maka keluarkan ayat-ayatnya. Ya, kita bahas Quran ini punya sifat. Sifatnya rahmat. Di antara turunannya adalah rahmat bermakna ampunan dari semua dosa. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita turunkan. Ada doa Nabi Adam, ada amalan istighfar. Waktunya saya terangkan. Yang paling bagus sebelum subuh, amalannya begini. Kalau antum kerjakan semua itu, maka ada peluang Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau dosa itu sudah diampuni? Ya, ukurannya apa? Kalau antum benar sudah mengamalkannya dan benar diampuni dosanya, maka Allah akan menjaga antum dari perbuatan maksiat. Ya, tolong ingat kata-kata saya ini. Kalau Anda benar-benar mengamalkan apa yang kita pelajari dari pertemuan yang pertama tentang rahmat itu, Allah akan berkenan mengampuni dosa kita, amalannya dari doa Rabbana zalamna anfusana, kemudian perbanyak istighfar, kemudian minta ampunan dengan tobat. Saya sudah turunkan kalimatnya, antum amalkan. Nah, kalau antum benar mengamalkannya dan ingin tahu apakah diampuni atau tidak dosanya, maka tandanya yang paling kuat kata Al-Quran, antum akan dijaga oleh Allah untuk senantiasa menjauhi maksiat. Dari ujung kepala nih, begitu mata melihat yang salah langsung dipalingkan. Jangan lihat. Ya, begitu telinga mendengar yang keliru, antum sudah alergi nih, nggak mau dengar. Begitu lisan mau bicara yang kotor atau bahkan mendengar orang berkata kotor, antum akan hindarkan itu sampai ke ujung kaki. Kalau sudah terjadi begitu, maka berbahagialah, itu tandanya Allah sudah mengampuni bagian dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya, tapi kalau masih terjebak padahal yang demikian, lisannya minta ampun. Ya, tapi mohon maaf, tapi masih suka juga membicarakan yang buruk. Ya, ya Allah, saya taubat ya Allah. Mohon ampuni dosa saya ya Allah. Jangan lagi ya Allah, diri ini dekat dengan maksiat seperti si fulan ya Allah, dia banyak maksiat. Bisa kan? Ya, memang betul dia taubat, cuma lisannya masih kasih contoh keburukan bagi orang. Ini menandakan ada yang kurang sempurna dalam taubatnya. Paham? Jadi saya minta tolong ya, tolong amalkanlah. Ya tolong amalkan. 2, ini pembahasan kita malam ini. Ada nama yang melekat pada Al-Quran dalam bentuk sifat, rahmat. Makna keduanya adalah solusi dari semua jenis persoalan yang kita alami. Ada rumus dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah, ayat 155 sampai dengan 157, bahwa setiap orang yang punya persoalan kehidupan, entah itu yang sedang gelisah, entah itu masalah harta benda, minal khauf wal ju', masalah makanan, awas, kemudian bahkan ke anfus, ada yang sakit, ya sampai dengan ada yang wafat, ada yang proyeknya diambil orang lain, Allah berikan kabar gembira, ada orang-orang yang melakukan amalan, begitu dikerjakan amalan itu, maka rahmat Allah diturunkan kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka dipuji oleh Allah ketika mengamalkan amalan itu. Setelah itu rahmat diturunkan, begitu rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka akan diberikan solusi langsung oleh Allah. Kalau sakit langsung disembuhkan, kalau susah langsung ditolong, dimudahkan, kalau punya kebutuhan langsung dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana rincian dari semua amalan itu? Yang pertemuan lalu kita telah berikan contoh sampai dengan 5 poin utama. Ada poin sakit, ada poin kesulitan dan diganggu oleh orang lain, ada poin tentang citra, ada poin tentang keturunan, dan ada poin khusus tentang amalan perempuan yang saat dikerjakan, maka hidupnya akan dilindungi oleh Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan lalu kita berhenti di 5 poin ini, sekarang kita akan rincikan bahasannya. Siap insyaallah? Baik. Saya mau tes dulu ya. Belakang kedengaran jelas suara saya? Tidak, Ibu. Kok bisa jawab? Tidak. Ini agak menarik. Tidak jelas tapi bisa jawab ya. Baik. Saya ulang. Jelas suaranya? Alhamdulillah. Yuk. Poin pertama. Saya agak percepat. Yang baru bergabung kami sarankan untuk melihat kembali tayangan yang lalu supaya saya tidak mengulang banyak di pertemuan malam ini. Poin pertama, di antara sifat Al-Quran disebut dengan rahmat. Saya turunkan dalilnya.
Quran surah ke-17 misalnya ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang berbentuk syifa, juga ada yang berbentuk rahmat bagi orang-orang beriman. Di antara makna rahmat itu adalah solusi dari beragam persoalan yang nampak dalam kehidupan. Jadi kalau Allah sudah berikan rahmat pada seseorang, maka rahmat itu akan mengantarkan pada solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Masalah apapun jenisnya. Nah, ada janji Allah dalam Al-Quran yang menjadi sifat rahmat bagi Al-Quran. Yang jika Anda mengamalkan amalan-amalan ini sebagai bagian dari sifat dan rahmat Allah pada Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keistimewaannya. Apa di antara contohnya? Kita turunkan langsung. Satu, pertemuan lalu kita tuliskan, ada rahmat Allah yang diberikan lewat Al-Quran pada orang sakit. Kita tulis dulu dalilnya. Satu, kita ambil kaidah utamanya di Quran surah ke-26 ayat 80. Dua, kita ambil contohnya langsung pada penyakit terparah. Ya, penyakit paling parah yang pernah disampaikan oleh Al-Quran, yang diberitakan tidak akan pernah dirasakan oleh orang sebelumnya, dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Lalu disembuhkan oleh Allah, dan diberikan rahmat, jadi begitu rahmat diberikan, disembuhkan. Dan di ujung ayatnya Allah katakan, jika ada bahkan orang yang punya penyakit yang sama dengan seperti ini, maka kami akan sembuhkan, jika dia melakukan amalan yang sama. Ya, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Pelan-pelan. Contoh 1. Contoh 2. Nomor 3. Ada juga orang yang divonis secara medis punya keterbatasan tertentu. Ya, kelihatan sakit sih tidak. Cuma ada kekurangan dari fisiknya yang secara medis ini nggak bisa disembuhkan. Ya, sehingga karena nggak bisa sembuh, seakan-akan dia tidak mendapatkan anugerah yang orang lain bisa mendapatinya. Apa di antara contohnya? Nanti kita akan lihat. Ada seseorang yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan, tidak mungkin punya anak, tapi ternyata dia mengamalkan satu amalan tertentu, mendapatkan rahmat Allah. Begitu mendapatkan rahmat itu, maka apa yang terjadi? Maka ditetapkanlah oleh Allah, disembuhkan kemudian yang diduga sebagai penyakitnya, dan dari situ tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan keturunan. Amalannya, kisahnya dari Quran, surah 19, ayat 2 sampai ke 15-nya. Amalannya ada di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Tambahannya di Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 80 sampai 90. Ayat 89 sampai 90. Baik, saya agak pelan-pelan ya. Ya, kita mulai dengan cepat. Pertama, saya kembalikan dulu ke kaidahnya. Di antara sifat Al-Quran disebut dengan rahmat. Saat Allah menyebutkan rahmat ini, di antara maknanya adalah pemberi solusi dari semua masalah yang dialami. Sampai di sini paham? Baik. Setelah Allah menyampaikan rahmat itu, solusi dari semua persoalan yang dialami, maka kemudian Allah memberikan gambaran pada ayat-ayat Quran. Secara rinci. Jika ada orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini, kata Allah, maka mendekatlah kepada Al-Quran, amalkan tuntunan ayat-ayat ini, maka Anda akan mendapatkan bagian dari rahmat yang dimaksudkan. Tadinya sifat Al-Quran, cuma ketika diikuti sifat ini melalui amalan, maka kata Allah, saya akan turunkan semua solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Contoh yang pertama, di antara masalah yang dihadapi oleh manusia adalah tentang penyakit. Yuk, mari kita lihat, buka Quran surah ke-26, Asy-Syu'ara, ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada ayatnya?
Baik. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini disebutkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahan, lihat baik-baik ya. Saya berikan kaidah pertama dulu supaya bagaimana caranya saat kita mengalami penyakit misalnya atau mengalami sakit ya, diuji dengan penyakit, itu punya kekuatan untuk mengatasinya. Setelah itu baru kemudian Allah turunkan rahmatnya. Perhatikan tahapannya. Jika Anda diuji dengan penyakit seberat apapun, kemudian Anda berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat ini penyakit bisa disembuhkan, maka tahap yang pertama, Quran surah ke-26 ayat ke-80. Perhatikan kalimatnya. Saya tuliskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Fokus. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim, dan jika aku sakit. Saya ulang, dan jika aku sakit. Satu. Fahuwa yashfin, maka aku yakin Allah akan segera menyembuhkanku. Saya ulang. Dan jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, maka aku yakin Allah pasti akan segera menyembuhkanku. Fahuwa 2, yashfini 3. Tahan, fokus baik-baik, lihat sini. Satu, ada adab dalam Al-Quran, jika seseorang sedang ditimpa diuji dengan penyakit, maka jangan pernah sandarkan penyakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembalikan pada diri kita. Karena Allah itu punya sifat mustahil Allah menginginkan kekurangan bagi hamba. Mustahil Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba. Yang Allah berikan pasti baik, 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 baik. Jadi kalau ada seseorang kemudian sakit, ya akibat dari ulahnya, salah makan, salah minum, salah berperilaku, salah macam-macam, tiba kemudian dia sakit, maka adab yang pertama, maka sandarkan sifat sakit itu pada dirinya, jangan sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, jangan katakan misalnya, ya Allah, misal, ya. Kenapa engkau kemudian kirimkan penyakit kepada saya begini? Jelas? Ya Allah, kenapa engkau pilih saya sakit begini? Tapi katakan, ya Allah, wa idza maridtu. Ya Allah, saya sekarang sakit. Ya Allah, penyakit ini sekarang sedang menimpa saya. Jangan katakan ini penyakit datang dari Allah. Paham ya? Jangan sandarkan kepada Allah. Ya Allah, akibat perbuatan saya, ya Allah, saya sakit. Ya Allah, sekarang saya sakit, itu bahasa yang paling ringan. Ya Allah, sekarang saya sakit. Tapi kalimat yang kedua, ini yang paling indah. Begitu Anda mengatakan, ya Allah, sekarang saya sakit, maka lihat kalimat ini. 2. Fahuwa yashfin. Maka saya yakin engkau pasti akan segera menyembuhkan saya. Saya ulang, saya yakin engkau pasti akan segera menyembuhkan saya. Dalam bahasa singkatnya, kalau Anda sedang diuji dengan penyakit, sakit apapun, maka yang pertama kata Al-Quran, yakinkan pada diri Anda bahwa Allah akan menurunkan obatnya dan menyembuhkan Anda. Jelas di sini? Di penyakitnya sandarkan pada diri kita, tapi kesembuhannya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. 1, 2. Yakin bahwa kalau spidol tintanya sudah mulai berkurang, akan datang spidol baru. Alhamdulillah. Yakin Allah sembuhkan. Tahan. Adab yang pertama, kalau seseorang sedang diuji dengan penyakit, kemudian dia sakit, maka kata Al-Quran, begitu kemudian Anda mengalami itu semua, adab yang pertama, kalau ingin dapat rahmat Allah, dan diberikan kemudian kesembuhan oleh Allah, maka adab yang pertama, yakinkan pada diri kita, bahwa Allah pasti akan menyembuhkan kita. Yakin? Baik. Paham insya Allah? 1. Sekarang perhatikan baik-baik. Kesembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, kalimatnya menggunakan kata yashfi. Dari kata syifa. Ini. Sedangkan pernah kita bahas di pertemuan lalu, kata syifa ini tidak pernah disebutkan dalam bahasa Al-Quran, kecuali menunjuk pada 2 hal. 1, penyakit hati, yang menyerangnya langsung ke hati bagian dalam. Ya, seperti maaf, iri hati, dengki, sombong, ria, itu penyakit hati. Yang obatnya bukan obat fisik. Nggak ada orang sakit hati beli Panadol misalnya, ya, mustahil. Yang kedua, tidak disebutkan syifa
Kecuali menunjuk pada penyakit fisik luar tubuh. Penyakit fisik yang divonis sudah tidak ada obatnya lagi. Anda sakit secara fisik misalnya. Wah ini Pak nggak bisa nih, ini harus operasi. Tapi mohon maaf ini, kemungkinan sembuhnya nggak ada. Ya, ini mohon maaf sudah nggak ada obatnya. Ini mustahil disembuhkan. Atau Pak ini tinggal ngukur waktu aja, mungkin nggak lama lah, sekitar 2 minggu. Misalnya. Maksudnya apa Pak? Nah, jadi orang sudah mengatakan ini mustahil sembuh, ini nggak ada nih. Maka setiap penyakit yang kemudian diduga obatnya sudah tidak ditemukan, maka obatnya itu oleh Al-Quran diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Bukan menggunakan kata dawa, tapi menggunakan kata syifa. Syifa, obat bagi penyakit fisik yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi. Paham? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Obatnya disebut dengan syifa. Cara menyembuhkannya, kata kerjanya disebut dengan syafia. Syafia atau syafa yashfi. Kalau terus-terusan akan disembuhkan, sakit disembuhkan lagi. Sakit disembuhkan lagi. Sakit disembuhkan lagi. Maka tambahkan ya di depan awal kalimatnya. Tambahkan ya di depan awal kalimatnya. Kata kerjanya. Dari syafia tambahkan ya. Menjadi yashfi. Ini disebut dengan huruf mudhari. Mudhari maknanya 3, present, continuous, future. Kalau sakit sekarang, sakit nanti atau kapanpun. Begitu Anda kemudian sakit, sembuhkan lagi. Ada yang sakit, sembuhkan lagi. Maka kalimatnya dirubah dari kata syafiyah jadi yashfi. Allah berjanji di ayat ini, kalau ada seseorang sakit, maka kapanpun dia sakit, maka Allah akan sembuhkan. Kalimatnya menggunakan ya, setelah itu menggunakan kata syafiyah. Fahuwa yashfi. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, ada janji Allah mengatakan, hei siapapun yang sakit, apapun penyakitnya, bahkan kata Allah, kalaupun penyakitnya dokter mengatakan sudah nggak ada obatnya, ini nggak mungkin, ini sudah give up, ini udah nyerah, kata Allah, maka saya bisa turunkan syifa, obat bagi semua penyakit yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi. Dan itu hebatnya akan terus berlangsung sampai kapanpun dalam suasana apapun. Pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan kesembuhan yang berasal darimu itu, yang kemudian oleh orang divonis tidak akan mudah sembuh lagi. Maka adab yang pertama kata Allah, ini adab yang pertama, jikalau engkau diuji dengan penyakit apapun, maka terima dengan sabar. Yang kedua, yakinkan pada dirimu bahwa Allah pasti akan menyembuhkan. Jelas? Jadi kalau Anda misalnya berobat kemanapun, tapi tidak punya keyakinan Allah menyembuhkan, maka mustahil penyakit itu akan sembuh. Dan ini akan punya kekuatan pada jiwa kita. Begitu Anda mengatakan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan. Itu minimal akan ada stimulus pada tubuh kita untuk melawan penyakit yang dimaksudkan. Jelas? Nah, sekarang, mari kita masuk pada amalannya. Ya Allah, saya yakin Engkau akan menyembuhkan. Saya yakin Engkau akan memberikan obatnya. Nah, setelah kita punya keyakinan itu, bagaimana cara mendapatkan obat yang dimaksudkan? Maka Allah turunkan sifat bagian dari sifat Al-Quran tadi. Disebutkan dalam ayat-ayatnya. Yang dengan mengamalkan amalan itu, maka Anda akan cepat mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Kita masuk langsung ke penyakit paling parah. Yang tidak pernah dialami orang sebelumnya. Dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Pindah ke Quran surah ke-21. Ayat ke-83 sampai dengan 84. Mohon izin, saya sedikit lambatkan supaya mudah untuk dipahami. Sudah? Ya, yuk kita baca ayatnya. Wa ayyuba, ada? Idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamar rahimin. Ada ayatnya? Teruskan sampai 84, kita temukan kalimat rahmatnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Ada? Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ya ma'ahum rahmatan min indina. Ada kalimat rahmatnya? Lihat ujung ayatnya. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam, maka disembuhkan penyakitnya. Saat menyembuhkan penyakitnya itu, kemudian menyebutkan kalimat. Ini kalimatnya. Rahmatan min indina. Kami turunkan rahmat dari kami. Begitu rahmat diturunkan, maka sembuh Ayyub. Dan yang paling hebat, kembali semua kemuliaan yang pernah dirasakan oleh Ayyub alaihissalam. Nah, ini yang diberitakan oleh Al-Quran. Quran itu punya sifat, di antara sifatnya namanya rahmat. Di antara rahmat itu ada turunan obat dari penyakit. Diberi contoh. Apa contohnya? Buka kata Quran di Quran surah ke-21.
Ayat 83 sampai 84. Ada contoh penyakit yang kalau kemudian Anda amalkan amalannya, obat akan diturunkan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apa penyakit Nabi Ayub itu? Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah dalam situasi seperti itu? Dan apa amalan-amalan yang dikerjakan oleh Ayub alaihissalam sehingga kita bisa ikuti di era masa kini? Yuk kita bahas pelan-pelan. 1. Wa Ayyuba. Harakatnya fathah. Was, buka mushafnya, harakatnya harus fathah. Bacaannya A. Ya. Padahal di setiap awal kalimat itu dalam Al-Quran, ataupun dalam hadis, atau bacaan bahasa Arab, itu biasanya harakatnya bukan fathah, tapi dhammah. Dikenal dengan mubtada. Jadi kalau Anda belajar kaidah bahasa Arab, di ilmu i'rab, ya, Anda akan temukan semua awal kata di awal kalimat, itu harakatnya selalu dhammah. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. As-sayyaratu jamilatun, ya, mobil itu indah. Ya. Di sini yang paling menarik, kalimatnya tidak dibuka dengan dhammah, wa ayyubu misalnya, tapi dibuka dengan fathah. Dan diawali dengan waw ataf. Lihat baik-baik ya. Nanti kalau Anda masuk jurusan bahasa, di bahasa Arab, masuk ke bagian fiqhul lughah, fikih tentang bahasa, maka Anda akan temukan bab tentang makna-makna di balik harakat. Di ternyata semua harakat dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Kalau fathah maksudnya apa, kalau dhammah maksudnya apa, kalau kasrah maksudnya apa, termasuk sukun maksudnya apa. Di antara makna fathah itu, kalau harakat fathah dilekatkan pada satu nama tertentu, dalam kejadian tertentu, itu artinya kejadian itu telah terjadi di masa lalu, dan kemudian dibuka kisahnya untuk menjadi inspirasi di masa depan. Makanya semua kata kerja yang harakatnya fathah itu pasti fi'il madhi. Masa lalu. Disilahkan Anda cek, semua kata kerja bentuk lampau itu harakatnya fathah. Termasuk kata benda, kalau di awal kata kemudian harakatnya fathah, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu, kemudian hikmahnya dibuka oleh Allah untuk jadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Kalau Anda terjemahkan ayat ini dengan ilmu balaghah, maka cara menerjemahkannya, wa ayyuba, dan kami sekarang akan buka kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kisah itu dialami oleh Ayub di masa lalu. Dan kami buka kisah ini untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Demikian cara menerjemahkannya. Apa yang dialami Nabi Ayub ini? Bagaimana kemudian beliau merasakan ujian ini? Seperti apa beliau kemudian bermohon kepada Allah? Itu yang nanti kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Baik, kita lebih santai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang belum menunaikan salat diberikan hidayah oleh Allah agar bisa semangat menunaikan salat, dan semoga yang belum mendapat hidayah sampai malam ini Allah berkenan menguatkan hatinya untuk bisa memberikan kesempatan untuk masuk Islam sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi di pertengahan alhamdulillah Allah berikan ujian kepada kita, sempat listriknya padam. Alhamdulillah, dan saya membayangkan ya Allah ini baru padam sekejap gitu. Ya, tapi suasananya sudah terasa. Bagaimana kalau kemudian tiba waktunya Allah padamkan semua cahaya di bumi ini, sehingga tiba waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya mau gambarkan satu hal yang penting ya. Ingat kata-kata saya ini baik-baik. Anda boleh jadi mendapatkan cahaya di dunia, tapi kita belum bisa memastikan apakah di alam kubur gelap atau bercahaya. Karena itu, kumpulkan bekal yang baik. Mulai sekarang jangan banyak mainnya. Kumpulkan bekal yang baik, setidaknya sebelum sampai ke akhirat, setidaknya itu menjadi cahaya penerang bagi kita saat kita berada di alam kubur. Karena tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal soleh. Ingat baik-baik itu, semua akan pulang kecuali amal soleh. Karena itu, mulai malam ini, cepat istighfar, sama-sama istighfar, tobat dari dosa, siapkan rencana amal soleh kita. Ya, yang mampu kita kerjakan, itu yang kita tingkatkan. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Yuk kita lanjutkan. Saya akan mencoba lebih fokus pada bahasan.
kemudian agak temponya diperlambat sehingga mudah untuk dipahami. Rahmat yang menjadi sifat bagi Al-Quran mengandung makna solusi dari persoalan yang dihadapi, makna keduanya. Diberikan contoh detailnya oleh Al-Quran, seperti persoalan yang terkait dengan penyakit, yang jika seseorang mendapatkan rahmat Allah, maka penyakit apapun itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin mendapatkan rahmat ini, maka syarat yang pertama, Anda mesti yakin ketika diuji dengan penyakit bahwa Allah akan menyembuhkan. Ingat ya, kembalikan semua kesembuhan itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran surah ke-26 ayat ke-80. Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan ketika saya sakit, yakinkan, kalau bahasa bebasnya begini, kalau sedang sakit apapun jenisnya, Allah pasti sembuhkan saya. Allah pasti sembuhkan saya. Dan kalimat kesembuhannya itu menggunakan syifa. Ya, syifa, obat dari semua jenis penyakit yang bahkan dinilai mustahil oleh orang. Nah, lalu setelah itu, bagaimana cara mendapatkan rahmatnya setelah saya yakin? Mengerjakan amalan apa? Maka dicontohkan oleh Al-Quran, lihat jenis penyakitnya. Maka pertama langsung ditampilkan penyakit yang memang disebutkan dalam riwayat penyakit paling parah yang pernah ada di bumi. Yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya atau juga orang setelahnya. Yaitu penyakit yang pernah diujikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Maka kita bacakan ayatnya, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah harakatnya. Fathah itu terbuka. Dan kami buka, kata Allah, kisah Ayyub alaihissalam yang kami uji dengan ujian tertentu sebagai inspirasi bagi orang-orang di masa depan. Apa ujiannya? Idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya, berdoa. Ini kalimat yang selanjutnya. Yuk, tahapan kedua. Ini sudah paham insya Allah? Baik, boleh saya hapus? Alhamdulillah. Saya turunkan sejenak. Baik. Masih ada space di sana atau sudah cukup? Nyaman itu? Ya, nyaman insya Allah? Berat. Ada peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, apa artinya? Tukang sayur ya. Ya kita bersabar ya insya Allah. Kalau begitu saya pun coba konsisten, insya Allah saya coba tidak duduk ya. Sehingga yang berdiri pun insya Allah merasakan hal yang sama ya. Jadi Anda tidak akan berkata, Ustadz saya berdiri, saya punya jawaban. Saya aja berdiri gitu kan. Jadi saya simpan tempat duduknya, saya putarkan ke sini supaya kita sama-sama berdiri ya. Kalau saya mau duduk berarti saya menghadap ke sana. Satu. Lihat sini. Yakin, tadi sudah. Allah pasti akan menyembuhkan. Dua. Perhatikan baik-baik. Setelah merasapkan keyakinan pada diri kita Allah pasti sembuhkan, maka langkah yang kedua untuk mendapatkan rahmat Allah supaya kesembuhan itu tiba, maka perhatikan baik-baik. Idnada rabbahu. Pelajari, pahami, dalami. Sering diartikan dengan kalimat satu, ingatlah, ingatlah. Ya, ingat baik-baik. Itu bukan sekedar ingat, tapi mengandung makna mempelajari, memahami, mendalami. Kata Al-Quran, pahami ya, dalami ya, ingat baik-baik. Nada itu menunjukkan bentuk panggilan. Kalau dari hamba kepada Allah disebut dengan doa. Kalau dari Allah kepada hamba itu seruan, bisa perintah, bisa larangan. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti cuma dua. Kalau bukan perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, panggilan. Kutiba alaikumusiyam, puasa, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela, larangan. Imma perintah, imma larangan. Tapi kalau ada panggilan dari hamba kepada Allah, maka sifatnya cuma dua. Kalau bukan doa, maka berarti taubat. Permohonan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Karena itu kalau ada kalimat nada dari hamba kepada Allah, itu umumnya cuma dua. Kalau bukan taubat berarti doa. Nah sekarang kalau Nabi, kira-kira kalau Nabi yang memohon kepada Allah, menyeru, kira-kira taubat atau doa? Doa. Kalau taubat kan dari kesalahan. Ya, Nabi salah apa? Jelas ya?
Baik, nah di sini, kembalikan ke sini, lihat baik-baik. Jadi ketika Nabi Ayub bermohon iznada rabbahu, maka langkah yang kedua adalah melanjutkan keyakinan itu dalam bentuk doa kepada Allah. Minta. Doa, minta kesembuhan. Minta mendapatkan rahmat. Nah sekarang Ustadz bagaimana cara berdoanya? Karena banyak orang sakit pun berdoa. Ya Allah mohon sembuhkan, ya Allah berikan kesembuhan. Cuman udah banyak doa, gak terkabul-kabul. Ada orang yang banyak memohon, cuman banyak berdoa, rahmat belum tiba. Sekarang bagaimana caranya berdoa itu supaya dipercepat oleh Allah pengabulannya. Dan cepat diturunkan rahmat Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka perhatikan rumus Qurannya. Lihat baik-baik rumusnya. 1. Anni massaniyadhur. 1. 2. Wa anta arhamur rahimin. Ini rumusnya. Fokus ya, baik-baik. Ini cara berdoanya. Ketika Anda memohon kepada Allah, maka hadirkan dua suasana ini. Ini yang dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam saat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat yang pertama. Saya sebutkan dulu kisahnya. Jadi Nabi Ayub itu asalnya beliau seorang yang hidupnya sejahtera. Istrinya sangat setia, punya anak 12, kemudian juga kaya, sukses hidupnya. Dia sudah nabi, dunianya kaya, gitu kan, sukses hidupnya, anaknya juga keluarganya harmonis, rukun dan sejahtera. Kebunnya banyak, hewan ternaknya banyak. Kemudian diuji oleh Allah dengan 3 ujian dalam 3 masa yang berbeda sekaligus. Hari pertama itu dihancurkan semua, bangkrut bisnisnya, habis semua asetnya. Di kebun-kebunnya itu terbakar, ternaknya mati dalam sehari. Ya, apakah beliau mengeluh? Tidak. Ya, yang ada naik. Ingat yang tadi rumus tadi. Kalau sedang diuji dengan tambahan syukur, kalau diuji dengan kurang apa? Sabar. Di Nabi Ayub itu memposisikan semua sama. Ada sapi, nggak ada sapi sama. Ada sapi syukur, nggak ada sapi sabar. Ya. Begitu. Kalau begitu hidupnya enak. Punya mobil, nggak punya mobil sama. Ada mobil syukur, nggak ada mobil sabar. Sederhana kan? Jadi kalau kita memposisikan semua sama di level yang tengah-tengah, maka kita itu tidak akan pernah sulit hidupnya. Jadi kalau orang sedang diberi, kalau hilang, nggak ada merasa kehilangan. Kalau tidak ada, kemudian ditambah, tidak merasa kebagian sesuatu untuk diriakan. Diseimbang hidupnya. Itu syukur dengan sabar itu kalau dipraktekkan hidup itu nyaman. Ya, saya pernah katakan di sini, pernah ada suami istri mempraktekkan 2 hal ini. Hidupnya harmonis. Walaupun ada canda yang sifatnya agak sensitif, tapi karena diisi dengan canda, syukur dan sabar, tenang. Suami menikah dengan seorang perempuan cantiknya luar biasa. Ini kisah nyata, sampai riwayat pada kita. Kisah 2 orang soleh berumah tangga. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik jelita. Istrinya cantik jelita. Satu kali istrinya dandan, suaminya melihat. Begitu keluar kemudian tampilnya begitu indah, maka suami menatap tanpa berkedip, wajah tidak menoleh. Kata istrinya, Zauji ma bika. Sayang kamu kenapa? Ngelihat begini. Kata suaminya, wallahi saya bersyukur, syakartullah, saya bersyukur kepada Allah karena telah mengirimkan engkau sebagai istriku. Dengan begitu cantiknya. Kata istrinya, nahnu fil jannah. Kalau kamu bersyukur berarti kita berdua di surga. Suaminya bingung, kok bisa kita ke surga? Kata istrinya, kamu kan bersyukur mendapatkan aku sebagai istrimu dengan keadaan seperti ini. Dan aku pun bersabar mendapatkan kamu sebagai suamiku dengan keadaan seperti itu. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Wah, itu luar biasa. Suaminya ketawa. Ya, memang candanya nyelekit gitu kan, tapi ya maknanya indah. Kalau bisa begitu kan enak ya. Masya Allah. Tiba-tiba pulang ke rumah kan, ya begitu suami misalnya membawa satu makanan, bawa sate, disambut oleh istrinya. Mama, ini sate, papa, kita berdua ke surga. Masya Allah. Kok bisa begitu? Wah, antum siapkan jawaban. Papa datang dengan sate, papa bersyukur. Ya, mama bersyukur dengan itu, dan papa bersabar karena nggak akan kebagian satenya. Bisa kan? Bisa. Jadi canda tapi ada nilainya. Setelah itu kita bagi 2, ya kita makan sama-sama, itu indah gitu. Nah, saya persingkat, kemudian beliau diuji dengan itu, tidak turun tapi naik. Ibadah makin naik. Maka diuji dengan yang kedua. Hari kedua anaknya wafat semua, 12 orang. Seketika. Dan tidak pernah ada keluhan. Tidak pernah ada ratapan. Yang ada naik lagi ibadahnya naik.
Maka yang ketiga ini diujilah dengan penyakit. Yang penyakit ini konon disebutkan tidak akan dialami orang setelahnya, tidak dirasakan orang sebelumnya. Dahsyat penyakitnya. Nah, singkatnya setelah berapa masa, istrinya mengatakan kepada suaminya, "Pah, kalau bahasa kita, Papa kan Nabi, Papa Rasul, tinggal angkat tangan berdoa mohon kepada Allah. Tentu Allah akan mengabulkan, minta sembuh." Lihat kalimatnya, minta sembuh. Sekarang perhatikan, ini rahasianya. Kata Nabi Ayub, pertanyaannya berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Berapa lama kita diuji penyakit seperti ini, saya sakit, plus dengan keadaan kita sekarang? Kata istrinya 7 tahun. Perhatikan. Kata Ayub alaihissalam, nanti saja kalau ujian sakit ini sudah sama dengan sehat, ujian susah sudah sama dengan senang, sama-sama 20 tahun. Baru saya mohon kepada Allah untuk disembuhkan. Saya malu, kemarin dikasih sehat 20 tahun biasa-biasa aja, masa sekarang dikasih sakit, ujian sama-sama ujian, baru 7 tahun sudah mengeluh. Nanti aja kalau sama-sama udah 20 tahun, baru saya mohon kepada Allah. Allahu Akbar. Bu, kalau punya suami begitu gimana kira-kira Bu ya? Ya. Tapi yang paling menarik, belum sampai ke masa 20 tahun itu, penyakitnya sudah mulai mengganggu fisiknya untuk menyempurnakan ibadah. Nah, ini kuncinya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik sehingga aktivitas tidak sempurna, itu bahasa Arabnya disebut dengan durrun, jamaknya disebut dengan dorro. Kembalikan ke Al-Baqarah 214 tadi. Masathumul ba'sa ad-dharra wa zulzil. Jadi kalau penyakitnya ringan-ringan, atau nih sekarang lagi hujan nih. Kalau hujannya cuma gerimis-gerimis, kecil-kecil, rintik-rintik, gak turun seluruhnya. Lu Anda masih berangkat ke masjid, ke majlis taklim. Kata orang misalnya, Pak, hujan. Gak apa-apa, cuma gerimis. Nah, itu orang Arab menyebutnya la ba'sa. Ba'sun. Jamaknya ba'sa, orang Arab menyebutnya la ba'sa. La ba'sa. Mau kemana, akhi? Majlisnya Ustaz Adi, hujan nih. Ah, gak apa-apa, hujan kecil begini. Oh, daripada di akhirat hujan neraka. Misalnya. Oh. Berangkat antum. Begitu berangkat, orang Arab mengatakan la ba'sa. Gak ada masalah. Orang Indonesia senang yang cepat-cepat. La ba'sa, labas. Nah, labas. Lewat. Ini hujan kecil. Jadi kalau antum baru dikasih macet sedikit, kan daripada macet di akhirat. Macet hisabnya, macet lama. Mendingan macet di dunia. Setiap macetnya dihitung. Ya kan bahasanya begini, man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan, tariq itu jalan kecil yang berliku. Kalau jalan lapang disebut syari', jamaknya syawari. Jalan kecil berliku tariq. Bahasa nabinya ketika Anda mau berangkat taklim itu man salaka tariqan, bukan man salaka syari'an. Tariq itu jalan kecil berliku. Kecil itu bisa jadi jalannya memang kecil, atau yang kedua jalannya lebar, cuman banyak celah di situ. Ya karena kejadian banyak kendaraan misalnya. Atau banyak sesuatu, macet, jalannya kecil, kadang berliku, kadang nyelip-nyelip. Tuh, setiap langkah antum, keringatnya, macam-macamnya, kata Nabi, itu langsung dituliskan oleh Allah untuk meringankan langkah antum ke surga. Ya. Jadi kalau pengen mudah tuh, surga itu kan susah. Setiap yang paling susah, hadiahnya besar, maka tantangannya lebih besar. Maka ketika Anda ada tantangan kecil, Anda lewati itu, maka ringan itu. Kalau Anda belum lulus pada ujian yang kecil, ini menandakan Anda belum siap pada ujian yang lebih besar. Ya. Hujan rintik-rintik kecil. Kata mama papa ke masjid. Hujan mah. Kan ada payung. Takut riak. Takut riak. Bilang aja gak mau. Dan? Nah ini satu nih. Banyak alasannya ya. Kalau sudah hujannya deras, kencang. Ke fisik sudah berpengaruh. Ya hujan basah. Payung kadang-kadang udah gak nahan. Kan? Begitu kena hujan, tek langsung nutup ya. Baik. Begini tuh. Kena langsung nutupnya kan. Banyak tuh. Banyak kadang-kadang petir macam-macam datang. Nah itu kalau sudah berpengaruh ke fisik disebut dengan durrun namanya. Jamaknya disebut dengan durrun. Sehingga ini kejadian nih. Antum di sini sholat enak-enak biasa-biasa kena teduh. Yang di luar karena airnya ada genang macam-macam mereka nunggu dulu kan. Belum sempurna, nunggu selesai baru nyusul kan. Baik, ada yang masbuk, ada yang bikin sap lagi, nyusul, dan pahalanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna insyaallah. Yang paling menarik,
Kejadian yang sama sekarang kita masukkan ke jenis penyakit. Ada penyakit yang disebutkan kemudian dengan makna dhurrun. Artinya itu mulai sudah menyakiti kepada fisik. Sudah ke fisik. Main fisik di penyakitnya. Ad-dhurrun. Ini. Awas, hati-hati. Nah, saya mau ajarkan sebentar. Kalau dhurrun ini sudah masuk ke dalam fisik, ini sakitnya udah menyebar. Bukan cuma di kepala, tapi ke tangan sakit, ke kaki sakit, ke macam-macam sakit. Dan ini bukan sekedar sakit, menghambat kita menunaikan aktivitas dengan sempurna. Sesuatu yang terasa, dan sifatnya bukan di satu titik, bukan sentuhan di satu titik, tapi menyentuh keseluruhannya, itu bahasa Arabnya disebut dengan massa. Massa. Kalau di satu sisi, menyentuh begini secara fisik, kesentuh begini, itu disebut dengan lamasa. Ini mesti tahu ini nih. Lamasa. Kalau sentuhannya sengaja disentuh begini, ya, maka lamnya dipanjangkan. Lamasa. Sengaja nyentuh. Awas, kita mesti tahu ini, kita mesti paham. Ya, kalau bahasanya lamasa berarti yang sakit yang kena sentuhan, cuma yang ini aja. Jelas? Kalau lamasa sengaja nyentuh, misal yang membatalkan wudu diantaranya sengaja menyentuh mahram yang bukan mahram, sengaja disentuh, atau semahram sengaja nyentuh untuk melahirkan syahwat, ya, itu lamasa. Makanya muncul Quran surah kelima ayat yang ke-6 berbicara tentang wudu. Kemudian turunannya aula mastumun nisa, lamasa atau sengaja menyentuh istrimu untuk menghadirkan syahwat. Atau menyentuh perempuan supaya sengaja dengan sentuhan itu sengaja pengen nyentuh. Itu lamasa. Tapi kalau massa itu sentuhannya kadang sudah nggak kerasa secara fisik, tidak langsung. Tapi menyebar rasanya ke seluruh tubuh. Perhatikan baik-baik. Kalimat di surah Al-Anbiya-nya bukan menggunakan lamasa tapi massa. Massaniyaddur. Ya Allah, penyakit ini sekarang sudah mulai menjalar ke seluruh tubuh, rasanya ke seluruh tubuh. Nih poinnya, lihat baik-baik. Dan sudah mulai mengganggu saya untuk menunaikan ibadah secara sempurna. Waktu penyakit itu masih terasa di tubuh, belum mengganggu ibadah, Nabi Ayub nggak mengangkat tangan. Kata beliau pada istrinya, nanti aja tunggu 20 tahun. Setelah itu baru saya mohon kepada Allah. Tapi ketika penyakit itu menghalangi beliau untuk ibadah secara sempurna. Mau sholat tidak sempurna karena penyakit mengganggu. Mau berdoa nggak sempurna karena bagian penyakit menghalangi itu. Seakan-akan kalimat tidak keluar dengan sempurna. Baru ketika itu beliau memohon kepada Allah. Perhatikan apa maksudnya. Jadi esensi doanya bukan sekedar minta sembuh kepada Allah. Tapi kesembuhan itu diarahkan untuk memenuhi kepentingan ibadah. Itu rahasianya. Jadi kalau Anda ingin memohon kepada Allah kesembuhan untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka saat berdoa jangan sekedar minta sembuh. Kalau cuma minta sembuh jangankan Anda yang nggak beriman aja berdoa. Ya Tuhan sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Tuh. Orang maksiat aja berdoa. Ya, preman kena tikam. Karena tawuran, berkelahi. Datang ke rumah sakit. Begitu kemudian sakit. Ya Allah, ya Allah. Oh ingat, sembuhkan. Ya preman aja minta. Ya, gak apa bedanya Anda dengan yang lain. Kalau ingin cepat disembuhkan kata Allah, maka isyaratnya mohonlah kepada Allah kesembuhan. Yang permohonan itu diarahkan untuk menyempurnakan ibadah. Ini. Contoh, kaki Anda bisa kepleset, sulit melangkah. Dah agak lama, dan obatnya cukup lama. Maka Anda mulai mengangkat tangan Anda bermohon kepada Allah. Nantikan kalimatnya. Ya Allah, hamba rindu untuk menunaikan sholat di masjid lagi ya Allah. Hamba ingin berjamaah ya Allah. Hamba ingin melangkah. Hamba ingin datang ke majlis ilmu ya Allah. Hamba ingin mendapatkan apa yang Rasulmu pernah sampaikan bahwa di masjid pahalanya cukup banyak. Di majlis ilmu pahalanya cukup banyak. Hamba merasa banyak dosa ya Allah. Dan hamba mohon anugerahkan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah kembali di masjid. Untuk melangkah lagi, sholat dengan berdiri. Jadi Anda minta kesembuhan itu bukan sekedar sembuh. Tapi kesembuhan diarahkan untuk menyempurnakan ibadah Anda. Itu poin. Jadi sekarang banyak orang lupa. Mohon kepada Allah itu cuma mohon aja. Padahal kaidahnya kalau pengen cepat dikabulkan, arahkan ke ibadah. Jadi begitu ada Anda memohon diarahkan ke kepentingan ibadah, itu cepat turunnya jawaban. Terus sekarang banyak orang minta sukses pekerjaan. Banyak orang minta kaya.
Banyak orang minta harta, minta rumah, minta mobil. Pertanyaan saya, pernah nggak antum bermohon mengarahkan semua itu untuk kepentingan ibadah? Contoh nih, Anda mau beli rumah misalnya, berapa harganya? 900 juta, taksir begini. Arahkan minta kepada Allah, ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Rabb, agar bisa mendapatkan naungan seperti Nabi-Mu sampaikan, rumah yang diisi dengan zikir, tempat yang bisa bernaung di dalamnya untuk bermohon, bermunajat kepadamu. Ya Allah, selama ini hamba sudah sholat ya Allah, selama ini hamba berusaha, namun mohon ya Allah, sampai saat ini hamba belum bisa zakat dengan maksimal. Beri kesempatan hamba zakat ya Allah sebelum kau wafatkan hamba, minimal 25 juta aja ya Allah. Minta zakat 25 juta, zakat kan 2,5%. Berarti kalau 2,5% nilainya 25 juta, mintanya berapa? 1 miliar. Mintanya zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5% dari apa yang didapatkan. Begitu Anda minta 25 juta, maka Allah kasih 1 miliar. 975 jutanya gunakan untuk kepentingan maslahat yang Anda mohonkan tadi kepada Allah. Langsung dicatat. Dipraktikkan ke pernikahan. Ya Allah, kirimkan jodoh ya Allah untuk mahar yang 80 juta. Mahar. Sudah? Paham? Jadi kalau antum diuji dengan penyakit kemudian ingin bermohon, maka permohonan itu arahkan kepada nilai ibadah. Minta supaya Allah menyembuhkan itu agar antum bisa ibadah. Ya Allah, orang katakan mata saya nggak sembuh ya Allah. Orang bilang nggak akan melihat lagi. Saya mohon, saya rindu untuk melihat orang sholat ya Allah. Saya rindu untuk menatap ayat-ayat-Mu di mushaf ya Allah. Saya ingin membaca Quran dengan baik ya Allah. Sebelum Kau wafatkan saya bisa baca Quran. Sebelum Kau wafatkan saya bisa melihat Ka'bah ya Allah. Mohon ya Rabb. Minta kepada Allah, arahkan ke kepentingan ibadah. Paham? 1. 2. Wa anta arhamur rahimin. Awas, ulang. Wa anta arhamur rahimin. Adab yang kedua. Adab pertama berdoa, arahkan ke minta kesembuhan untuk ibadah. Adab yang kedua, cari kata-kata atau kalimat yang menyentuh saat bermohon. Saya ulang, cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya menyentuh. Bukan kalimat biasa. Jadi kalau berdoa itu jangan kalimat-kalimat yang standar. Ya Allah, mohon sembuhkan aku. Jangankan Anda, yang lain juga begitu kalimatnya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, karena Allah itu punya sifat perasa. Allah itu punya sifat perasa yang sangat dalam. Ya, dengan sifat rasa yang sangat dalam ini, kalau Anda mencari kalimat yang sangat menyentuh, itu cepat sekali dikabulkan seketika. Contoh, Nabi Ayub mengatakan begini, wa anta arhamur rahimin. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghahnya, maka terjemahan ini berarti kurang lebih demikian. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghalangi saya untuk ibadah secara sempurna. Sudah menyakiti tubuh saya ya Allah. Sedangkan Engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Sedangkan Engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas siapa lagi yang mau menyembuhkan saya? Kalimat yang sangat menyentuh. Dan kalau Anda periksa doa-doa para nabi, mulai dari Nabi Zakaria, Nabi Isa, sampai ini sebelumnya Nabi Ayub, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bahasanya sangat menyentuh luar biasa. Buka doanya Nabi Zakaria. Nanti saat saya terangkan kepada persoalan keturunan, beliau juga berdoa mempraktekkan doa. Saat bermohon kepada Allah ini, Anda buka Quran surah 19. Di ayat 3-nya. Ya, dari ayat 2 ke 3, langsung ke jawaban lahir keturunan sampai ke ayat 15. Tapi saya mohon buka dulu ayat kedua ketiganya. Lihat baik-baik kalimatnya. Setelah Allah katakan kaf ha ya ain sad, ayat 2-nya dzikru rahmati rabbika, rahmat. Di ayat ini akan disebutkan rahmat Allah Rabbmu yang diberikan kepada Zakaria alaihissalam. Perhatikan, ketika Allah ingin menyembuhkan istrinya Nabi Zakaria yang divonis monofos, divonis mandul secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, semua mengatakan hand up, give up, kami nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria beralih meninggalkan pendapat manusia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmat diturunkan, kalimatnya turun. Lihat kalimatnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di ayat ini akan kami kisahkan tentang turunnya rahmat Allah kepada seorang bernama Zakaria.
Begitu diturunkan rahmatnya, kami sembuhkan keadaan istrinya dan dia punya keturunan. Hebatnya, itu diabadikan dalam Al-Quran, menjadi nama sifat Al-Quran, dan diberikan gambaran kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, kalau ingin mendapatkan hal yang sama, kerjakan ini. Bagaimana caranya bermohon? Perhatikan ayatnya. Idnada rabbahu. Awas, lihat baik-baik. Rabbi anni wahanal azmu minni, washta'al ra'syu syaiba, walam akum bidu'aika, rabbi syaqiyya. Lihat kalimatnya. Ya Allah, hamba menerima ujian ini. Dan hamba tidak pernah putus harapan kepadamu. Sampai sekarang fisik hamba sudah mulai letih. Rambut pun telah memutih. Tapi hamba masih punya keyakinan engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Kalau dalam ilmu balaghah, ya, kata-kata ini dipahaminya begini. Ya Allah, hamba tuh dari mulai rumah tangga sampai sekarang fisiknya letih, sampai rambut memutih, gak pernah putus harapan. Engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Nih, untuk lebih memahami, Anda di rumah kedatangan pengemis misalnya. Minta depan rumah. Pak, kasih pak, kasih pak, kasih pak. Cuman 10 detik, kasih. Dikasih nggak? Belum tentu. Pak, tolong 10 detik, udah pergi aja. Yang kedua, dia datang ke depan rumah Anda dari mulai ba'da Isya. Pak, tolong sampai subuh di situ, Pak. Udah subuh, Pak. Pak, tolong, bentar lagi adzan, Pak. Ya. Masa iya sih nggak dikasih? Ya. Sekarang ada hamba meminta kepada Allah, sedangkan Allah Maha Pemberi dan Maha Perasa. Minta dari rumah tangga, rambut masih hitam, fisik masih tegak, sampai rambutnya perubahan masih minta. Ya Allah, mohon ya Allah, sampai rambut perubahan saya nggak putus harapan, saya minta kepadamu. Manusia aja ngasih, cuman dari Isya ke subuh, masa ini sampai rambut perubahan nggak dikasih sama Allah? Maka ketika kalimat itu menyentuh kepada Rabb, kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kami turunkan rahmatnya kepada Zakaria, mendapatkan bagiannya. Nanti saya masuk kepada kisahnya ketika sampai di dalamnya. Nabi Isa, umatnya banyak yang durhaka. Apa permohonan Nabi Isa? Kata Nabi Isa, Ya Allah, jika engkau merahmati mereka, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi kalaupun kau harus hukum mereka, mereka hambamu ya Allah. Mereka hambamu. Ilustrasinya begini, Anda punya anak, anaknya nakal luar biasa, sudah menyakiti Anda. Tiba-tiba pulang bu, ke rumah misalnya, ke ibu. Minta maaf. Dia ditenteng oleh seorang ustadz misalnya. Lalu ustadz itu mengatakan, Bu, kalaupun ibu ingin maafkan, ibu punya nilai kasih sayang untuk memaafkannya. Tapi kalau ibu mau menghukum, ini anak ibu. Ibu yang lahirkan, ibu yang susui dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, begitu keluar kalimat itu, apapun yang terjadi ketika tangan ingin bergerak menghukumnya, yang lebih keluar duluan adalah air mata. Pasti nangis duluan. Merasakan, ujung-ujungnya. Nah, maafkan mamah ya. Padahal anaknya yang salah. Lalu kemudian berangkulan macam-macam dan sebagainya. Seorang ibu yang punya rahim, bisa punya rasa untuk memaafkan anaknya. Apalagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim. Ketika ada hamba ingin bertobat kepadanya, maka kata Allah, dia datang merangkak, saya berikan dengan berjalan. Dia berjalan, saya berlari. Maka Allah sentuh dengan lebih cepat. Maka bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan kata-kata yang menyentuh? Kamu sakit, aku sembuhkan seketika. Makanya ketika Anda bermohon kepada Allah dengan dua sifat ini dalam doa, satu minta kesembuhan untuk ibadah, yang kedua cari kata-kata menentu, maka jawaban dari Allah bukan jawaban biasa. Langsung dijawab dengan menggunakan huruf fa. Fa. Ingat, hurufnya fa. Walaupun Anda orang Sunda tetap fa, bukan pa. Ya, katanya orang Sunda susah mengucapkan F, itu fitnah. Nih. Pelan-pelan ya. Ya. Kita agak sabar karena memang saya mengerjakan semuanya ini dengan seketika. Nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri gitu. Biasanya ada yang menghapusin gitu nih. Ya. Dan saya sudah berjanji tidak duduk ya, jangan khawatir, saya pun berdiri terus saya balik tuh. Fastajabna. Fa. Awas, ini kita sedang berdoa nih, jangan ditukar nih. Awas, hati-hati. Jangan tukar huruf, kalau fa gitu kan, jangan jadi waw. Fastajabna. Ya. Lihat sini. Ini ayat 84-nya. Ini ayat 84-nya. Ayat 83-nya itu berisi permohonannya.
Dan ayat 84 berisi jawabannya. Jawaban dari Allah. Perhatikan sini. Saya turunkan 1, 2, 3. Sudah? Pertama, kalimatnya menggunakan istajaba, bukan ajaba. Padahal ketika Allah menjawab doa, itu menggunakan kata ajaba yujibu. Buka Quran surah kedua, ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Ya, saya mau tunjukkan dulu. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 186, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Itu kaidah. Kaidahnya mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu. Bukan astajibu. Ujibu. Kaidah doa itu kata Allah, kalau dimohonkan, kalau ada hamba mencari aku ingin bermohon, aku pasti jawab. Ketika Allah menjawab menggunakan kata ujib, ajaba yujibu, jawab. Mudhari, kapan aja diminta, dijawab. Tapi kalau kalimat yang menggunakan istajaba, beda. Kalau ajaba yujibu, seketika jawab. Tanpa syarat, tanpa ada apa-apa, kasih. Begitu minta, jawab. Minta, jawab. Tapi kalau sudah istajaba, maka jawaban itu akan diikat oleh ketentuan tertentu. Ada ista. Ista itu menunjukkan satu permintaan. Anda kerjakan ini, maka jawaban turun. Seakan-akan kenapa kalimatnya menggunakan istajaba? Fastajabna. Seakan-akan ada isyarat di sini. Kalau kalian ingin dapat jawaban dari Allah, dikabulkan doanya itu, fastajaba, najabna, istajaba pakai ista nih. Maka kerjakan dulu yang ini nih, dua ini. Ya. Di syaratnya, sempurnakan ikhtiar dari yang ini. Yakin kepada Allah, doa, arahkan kepada ibadah, minta dengan kelembutan. Begitu Anda kerjakan, kami jawab. Tapi kalau Anda nggak kerjakan ini, mau minta-minta pun berdoa, ya Anda minta, belum tentu cepat. Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah, maka rumusnya Anda sempurnakan dulu ikhtiar yang ini. Begitu sempurnakan yang ini, maka jawaban akan turun dari Allah. Dan jawabannya turun tanpa jeda, menggunakan fa. Saya sering sampaikan. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung konjungsi dua peristiwa. Satu dengan dua tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan doa. Antara berdoa dengan dikabulkan tanpa jeda. Begitu doa selesai, pengabulan datang. Pakai fa. Disempurnakan ini. Begitu Anda selesai berdoa, ya Allah mohon. Begitu selesai, datang. Ini yang dikerjakan oleh ibundanya Imam Al-Bukhari. Dia minta kepada Allah. Imam Al-Bukhari itu dulunya buta permanen. Dari kecilnya. Tidak banyak orang tahu. Saya pernah kisahkan beliau lahir, bapaknya kemudian ada, seketika itu kemudian berapa masa meninggal dunia, diuji lagi yang kedua, buta permanen. Tapi karena dulu orang tuanya sering berdoa kepada Allah, minta-minta kepada Allah supaya anaknya disiapkan jadi ulama, maka Allah berikan ganti. Jadi matanya buta tapi hatinya melihat dengan tajam. Diganti dengan pikirannya, dengan kekuatan ingatan. Di Imam Al-Bukhari itu kalau disebutkan sesuatu seketika ingat. Hafal. Dan hafalnya itu di dalam kepala. Karena ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Ya. Hafal di luar kepala itu belum masuk, masih di luar. Ini begitu diucapkan seketika. Makanya beliau itu dalam taklim tidak pernah bawa catatan. Ini muridnya banyak tuh, Imam Al-Bukhari muridnya. Tapi bedanya begitu selesai, orang nyatat, itu catatan bisa diperbaiki oleh Imam Al-Bukhari. Yang kamu catat salah, yang benar itu riwayat ini dari ini disebutkan. Itu Imam Al-Bukhari. Tapi yang paling menarik, seketika kemudian pulang ke rumah, ya gurunya memuji, secara singkat saja, secara singkat supaya tidak terlampau lama. Secara singkat gurunya memuji, kemudian diarahkan untuk menghafal hadis. Ke ibunya minta, kata ibunya, supaya nggak susah, fokus dulu ke Quran. Anaknya pengen ke hadis juga, pengen belajar hadis. Maka anaknya kembali ke kamarnya, ibunya masuk ke kamar. Saya bacakan kisah ibunya dulu, anaknya kemudian hari. Anaknya itu masuk kamar, ibunya di kamarnya hamparkan sajadah, maka mohon kepada Allah. Dipraktekkan rumus ini. Minta. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basara tabni. Ya Allah, Engkau telah tetapkan anak itu lahir dari rahimku. Engkau yang tetapkan anak itu, ya Allah, lahir menjadi anakku. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha memandang, semua kekuatan ada padamu. Maka saya mohon kembalikan penglihatan anak saya, ya Allah, supaya dia bermanfaat untuk agamanya. Kalau kepada yang maha melihat tidak diberikan penglihatan, kepada siapa lagi saya mesti meminta?
Nangis sampai kesulitan, sampai kelelahan, tertidur. Saat tidur itu bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan kemudian, anakmu itu akan disembuhkan oleh Allah. Begitu bangun, tiba-tiba anaknya datang. Ummi, laqad ra'ait. Mama, saya udah bisa lihat lagi nih. Kata ibunya kaget. Rubbama ra'aita bi qalbik. Mungkin kamu melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari, la. Bara'aitu bi'aini. Bahkan saya melihat dengan mata saya. Mama pakai baju ini. Di sekitar kita ada benda ini. Keduanya berpelukan. Sejak saat itulah kemudian beliau konsisten belajar hadis sampai Allah berikan taufik kepadanya sampai menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Disempurnakan di Masjid Nabi SAW. Dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid An-Nabawi. Tapi ada satu amalan yang dikerjakan oleh Imam Al-Bukhari ketika ibunya berdoa. Ibunya berdoa, Imam Al-Bukhari mengerjakan amalan. Apa amalan itu? Nanti kisah yang ketiga ketika masuk. Ya. Nah, kembali ke sini dulu. Paham? Jadi begitu antum ingin bermohon, sempurnakan ini, maka Allah akan turunkan dengan cepat. Yang paling hebat, jawabannya menggunakan li ta'zimin nafsi. Fastajabna. Nih, ini yang dahsyat. Jika ada dalam Quran sebuah peristiwa diungkapkan dengan kata singkatan dari nahnu, maka ini menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa biasa. Ada yang dahsyat dan ketentuannya tidak biasa. Contoh, Allah menurunkan Al-Quran di malam, satu malam Al-Qadar. Malamnya menjadi tidak biasa. Ketika Anda ibadah, maka Anda punya pahala lebih daripada 1000 bulan. Malamnya diberkahi. Maka peristiwa turunnya Quran itu menggunakan inna anzalnahu fi. Antum mendapatkan surga, nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad dapat surga, surganya itu luar biasa, lebih daripada surga kita. Nikmatnya banyak, berlimpah, nggak pernah habis. Kata Allah, bahkan kami berikan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal kaidah nikmat itu nggak ada yang puas. Begitu dikasih pengen lagi, itu nikmat tuh. Di dalam nikmat itu nggak ada yang pernah puas. Antum misalnya punya sepeda, apakah puas? Tidak. Begitu sudah dapat sepeda pengen apa? Motor. Sudah punya motor pengen apa? Sudah punya mobil pengen apa? Tuh, mau taruh di mana? Di kaidah nikmat tuh begitu. Nanti ada satu keadaan yang Allah berikan sampai antum merasa puas. Sudah ya Allah, sudah puas. Kasih terus. Sesuatu yang banyak disebut dengan kathirun, kathratun. Kalau banyak sekali berlimpah sampai puas disebut dengan kautsar. Surganya Nabi sifatnya kautsar. Ketika Allah menurunkan surah Al-Kautsar menggunakan inna a'tainakal. Ketika ada orang sakitnya tidak biasa, semua orang mengatakan gak ada obatnya, dokternya sudah give up, sudah menyerah tuh, gak bisa sembuh. Maka Allah katakan, hey, saya berikan kesembuhan yang tidak biasa. Normalnya dokter obati, Allah titipkan kesembuhan lewat tangan dokter. Yang ini saya sembuhkan langsung tanpa perantara siapapun. Saya berikan sesuatu yang dahsyat yang tidak biasa. Fastajabna, pakai kami kabulkan doanya. Setelah terpenuhi syaratnya, kami berikan dengan cepat dan saya berikan kata Allah kesembuhan yang tidak biasa. Langsung seketika sembuh. Fakashafna ma bihi min dur. Maka yang menyakiti itu durun tadi, kami akan buka semua. Nih, ini ada taplak meja nih. Kalau saya buka keseluruhannya, tanpa ada yang tersisa satupun. Nggak ada yang nempel, nggak ada yang apa, ya. Itu semua saya buka sampai bersih. Itu disebut dengan kasyafa. Cara Allah menyembuhkan penyakitnya, kata Allah, saya angkat semua penyakitnya sehingga tidak ada sisa sedikit pun di tubuhnya. Angkat semua. Tidak ada sisa lagi. Ada yang kena kanker, ada yang kena ini, kena itu, macam-macam. Begitu dioperasi, masih ada sebagiannya. Begitu di kemo ada sebagian. Begitu di radiasi, ada sebagiannya lagi. Dan seterusnya. Ya, bahkan yang mau ngebantuin radiasi jadi hulak gitu kan. Itu pernah ada hulak, film hulak. Ya, kan dia tuh mau ngecek ke sinar gamma tuh. Ya, sinar gamma kan untuk radiasi. Begitu kebanyakan kena sinar gammanya, tiba-tiba jadi hijau ya. Nah, tahu nggak itu? Ya, apakah nonton? Tidak. Ya. Cuma lihat, baca informasi, orang lagi rame-rame, saya baca tuh. Ya, jadi begitu ngobrol nyambung. Ya, seperti kemarin Manchester City menang 3-0 lawan Everton, saya tahu. Anda mau tanya silakan. Barcelona draw 1-1 lawan Madrid, saya tahu. Jadi kalau mau tanya juga insya Allah kita bisa jawab gitu kan. Tapi apakah Ustaz nonton? Tidak. Saya nggak nonton. Ya, buang-buang waktu, ngapain nonton yang seperti itu? Besok beritanya dibaca. Yang paling menggemaskan itu kita yang nggak nonton tahu ceritanya. Ini yang nonton ditanya nggak tahu. Siapa yang golin tadi malam Madrid? Lupa saya. Apa nonton dia? Tahajud enggak, baca Quran enggak, nonton tapi nggak tahu. Kasihan. Aduh. Kenapa jadi ke situ? Ini. Fakashafna ma bihi min durrin. Kalau Anda kerjakan ini semua, kami angkat semua penyakitnya tanpa sisa. Yang paling hebat,
penyakitnya diangkat, semua yang dirasakan hilang dikembalikan lagi, harta kembali lagi. Ada orang udah bayar-bayar banyak, rumah sakit macam-macam dan sebagainya. Ini kalau Anda amalkan ini kata Allah, gak usah keluar banyak tenaga, gak usah keluar banyak biaya. Bahkan yang keluar pun dibalikin lagi oleh Allah. Perhatikan. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmat. Rahmatnya muncul di situ. Nih, rahmatan min indina. Kami siapkan rahmat khusus dari kami yang kalau kesembuhan diberikan, semua hal-hal yang telah digunakan, harta yang keluar, uang banyak ini dijual, itu dijual, balik lagi itu semuanya. Allahu Akbar. Nabi Ayub itu orang yang sangat baik, tinggal di komplek tempat daerah yang baik. Sifat masyarakat di situ, kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau ada orang sakit sembuh, datang nengok. Nengok itu bukan sekedar nengok, apa yang dipunya dibawa. Punya emas, bawa emas. Punya sapi, bawa sapi. Punya kambing, bawa kambing. Akhirnya ketika mendengar Nabi Ayub sembuh, nengok orang sekampung bawa apa yang mereka punya. Jadilah Nabi Ayub kaya 2 kali lipat dari sebelum sakit. Sakit tadinya. Ya, begitu sakit harta hilang, tanah hancur semua, kebun hancur, ya, ternak mati, sembuh, nengok orang, nggak pernah mengeluh, nggak pernah macam-macam tingkat ibadah, yakin dengan Allah, dibalikan. Orang bilang hilang semua Ayub, tapi ternyata 7 tahun itu investasi yang diberikan oleh Allah. Investasi nambah-nambah, begitu sembuh 2 kali lipat datang. Bawa ini, bawa itu, bawa macam-macam, masya Allah, kaya lagi. Istrinya bergaul lagi, Tadinya anaknya berapa tadi? Masih ingat? 12. Begitu kemudian sembuh, bergaul kembali, apa yang terjadi? Mengandung lagi. Setiap mengandung lahir kembar. Mengandung 12 kali, lahir kembar, 24. Tolong. Tuh. Ya. Karena bahasanya wa mithlahum ma'ahum. Kami kembalikan keluarganya dan seperti mereka sama jumlahnya. Jadi yang tadinya 12, datang lagi 24. Kayaknya 2 kali lipat, keturunan 2 kali lipat. Ya, istri juga luar biasa, menemani dengan setia. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, inilah rahasia besarnya. Kalau Anda ingin mendapatkan tambahan yang tadi, sakitnya sembuh, hartanya berlipat, keluarga sejahtera, maka ada tambahan amalan lagi yang ketiga. Kalau cuma yang ini sampai sembuh aja. Sembuh. Ya, tapi tagihan dari rumah sakit tetap itu kan sebelumnya. Terus sebagian susah balik. Tapi kalau Anda ingin tambah yang tadi, hartanya balik lagi dengan banyak, keturunan sejahtera, istri sejahtera, keluarga nikmat, maka ada amalan yang terakhir, ini bagian ketiga. Amalan inilah yang kita akan bahas sekarang. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Masih ada waktu? 5 menit ya. 5 menit. Bismillah. Fokus. Mau seperti Nabi Ayub? Kenapa begitu? Kalau bisa Ustadz, kaya aja tapi nggak sakit gitu. Aduh, keluar materi. Ya. Sudah? 3. Kok 1? 1 sudah, 2 sudah, 3. Tambahan amal. Jadi kalau Anda kerjakan yang ini, maka Anda dapat bagian dari bonusnya. Perhatikan kalimatnya. Yang tadi masuk kelas dokter, ini saya berikan bonus malam ini. Ini sebenarnya pertemuan minggu depan untuk yang kelas dokter, tapi saya majukan sekarang. Lihat baik-baik. Wa dzikra lil abidin. Ini rumusnya. Ustadz, apakah ini hanya diberikan pada Nabi Ayub atau kami yang bukan Nabi berpeluang mendapatkan rahmat Allah? Maka dijawab langsung oleh Allah tanpa perantara. Wa dzikra lil abidin. Kisah ini harus menjadi inspirasi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang taat. Abidin. Dzikra lil abidin. Perhatikan. Kata Allah, nih, kalau ada hamba-hamba Allah di kemudian hari diuji dengan penyakit yang sama bahkan seperti Ayub merasakannya, kami pun akan sembuhkan seperti kami menyembuhkan Nabi Ayub. Sedangkan sampai saat ini statementnya penyakit Nabi Ayub itu nggak pernah dirasakan oleh orang sebelum beliau dan tidak akan dialami oleh orang setelahnya. Jadi penyakit seperti Nabi Ayub saja disembuhkan, apalagi yang di bawah Nabi Ayub levelnya. Jelas? Nah, bagaimana cara kemudian mendapati itu semua? Rumus Qur'annya cuma 2. 1.
lil abidin. Dua, yang diawalkan ada kata dzikra. Saya tuliskan begini. Sudah? Kita mulai dari dua dulu sini. Fokus ya. Abidin, jamak dari kata abid. Abid, akarnya dari kata ibadah. Sudah? Perintahnya u'bud. Dikerjakan menjadi na'bud. Abid dari kata ibadah asalnya, orang yang ibadah. Ya, abada ya'budu fahuwa abid wa dzaka ma'bud. Ma'bud yang disembah, abid yang menyembah, ibadah. Orang yang ibadah, bukan sekedar hamba. Ya, hamba yang membuktikan kehambaannya dengan beribadah itu disebut abid namanya. Dia tahu dia hamba. Allah itu Rabbnya, Allah Tuhannya. Sifat hamba itu kan melayani Tuhannya kan? Melayani Tuhannya kan? Maka cara seorang hamba Allah melayani Tuhannya adalah dengan cara beribadah. Untuk membuktikan dia hamba Allah Tuhan. Bagaimana buktinya? Ya sembah dia. Jelas ya? Maka ketika dia menyembahnya, makhluk menyembah Allah, maka orangnya disebut dengan abid, jamaknya disebut dengan abidin. Jadi kalau ada seseorang disebut dengan abidin, hamba, itu artinya bukan sekedar hamba, tapi hamba yang mencoba meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini dikaitkan dengan kesembuhan, terkait dengan rahmat Allah tadi, bukan sekedar sembuh, tapi sembuh semua kemuliaan yang tadinya Anda rasakan hilang, balik lagi, harta nambah lagi, kenyamanan datang, ketentraman hidup, kedamaian terasakan, maka salah satu caranya adalah bukan sekedar berdoa memohon dengan kata-kata, tapi buktikan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin disembuhkan, tingkatkan ibadahnya dari yang sebelumnya. Misal, sholat ada berapa waktu? 5. Antum sakit, pengen disembuhkan, sholat 5 waktu. Yang sehat 5 waktu juga. Lu apa bedanya antum dengan yang lain? Yang tidak minta sembuh pun sholatnya 5 waktu juga. Antum minta sembuh, masa sholat 5 waktu juga? Maka kalau antum ingin kemudian tambahkan itu semua, supaya disebut seorang hamba yang meningkatkan ibadahnya, maka tingkatkan dari level orang biasa. Di rumus Qurannya begini, rumus Qurannya. Kalau Anda punya permintaan yang tidak biasa, maka tingkatkanlah ibadah Anda pada level yang tidak biasa. Orang malam tidur, antum bangun. Orang siang makan, antum puasa. Contoh, antum kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Ya. Jangan bilang kenal, saya udah lama nggak duduk nih. Ya. Tenang, saya masih konsisten. Nabi Ibrahim itu sama persis dengan kasus Nabi Zakaria. Istrinya divonis secara medis, maaf bu, menopause dan mandul. Tapi amalannya luar biasa. Satu kali malam-malam, beliau mengerjakan amalan yang luar biasa. Ketika amalan dikerjakan, maka turun ketentuan Allah yang tidak biasa. Kata medis gak bisa, kata klinis gak mungkin punya anak. Tapi ketika itu malam-malam kedatangan tamu. Kisahnya surah 51, ayat 24-30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernah nggak dengar kisah Nabi Ibrahim yang malam-malam kedatangan tamu-tamu spesial? Malam-malam. Ya, tapi yang paling menarik dimuliakan oleh beliau. Kalau kita tengah malam lah, itu pun tamu cuma mampir, tujuannya ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Begitu mampir, assalamualaikum, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tiba-tiba malam-malam ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Qala salam, dijawab oleh beliau, waalaikumsalam. Qaumun munkarun. Orang asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti jalannya jauh. Kalau jauh berarti jangan banyak ditanya. Silahkan istirahat masuk. Masya Allah. Apa yang dikerjakan setelah itu? Tiba-tiba, faragha ila ahlihi. Datang kepada isinya Sayyidah Sarah waktu itu. Mengatakan, Ma, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Nggak ditemukan. Faja'a bi'idlin samin. Menemukan anak sapi lembu ada di belakang. Nyembelih dulu bikin gulai. Malam-malam. Bikin gulai sudah siap dihidangkan. Luar biasa. Tamu malam-malam, tengah malam datang, sempat-sempatnya bikin gulai.
Antumlah kedatangan tamu malam-malam jam 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Dijawab nggak? Tidak. Tuh. Jawab aja dulu. Kan menjawab salam hukumnya wajib. Kalau salam sunnah, tapi kalau jawab wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda ada yang mengucapkan salam, enggak peduli dari manapun, jawab Waalaikumsalam. Jawab dengan yang lebih baik atau semisalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Gitu. Kamu siapa? Sate 200 tusuk. Misal. Jawab aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu intip dulu jendela. Begitu diintip jam 2 malam. Tamu ada 5, ada 6, ada 7 kelihatan. Jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum. Dibuka nggak? Nggak. Nah, buka dulu aja. Siapa tahu itu malaikat yang datang. Cuma kok menyamar pakai baju putih gitu kan? So, nggak usah banyak tanya lah. Pokoknya buka dulu, lihat ya. Waalaikumsalam. Umum munkarun, bukan penduduk sini. Kemudian diberikan. Orang kan umumnya, maaf, jangankan buka. Jawab aja tadi, enggak, gitu kan? Orang umumnya nggak mau terima. Siapa, biarin aja. Ya, tunggu dan seterusnya. Nabi Ibrahim tidak. Beliau melampaui batas-batas layanan biasa. Buka, lihat, sembelihkan lembu, kemudian hidangkan. Itu melewati batas yang biasa. Orang umumnya tidak kerjakan, beliau kerjakan. Begitu mengerjakan itu, maka Allah turunkan rahmat kepadanya. Bagaimana kisah diturunkannya? Hidangkan dulu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, begitu dihidangkan ikut duduk di situ. Sudah dihidangkan, tamunya nggak berani megang. Karena kan tadi malaikat menyamar. Ya, malaikat menyamar, kan tidak ada nafsu. Jadi nggak megang makanan. Cuman kan gini, malam-malam kedatangan tamu, jubah putih, rambut panjang misal. Udah dihidangkan makanan, itu nggak megang-megang, dilihatin aja begini. Udah gitu diamati Nabi Ibrahim. Begitu diamati, kakinya nggak napak ke lantai. Lengkap sudah. Coba kalau antum ada pada saat itu seperti itu, bagaimana responnya? Maka apa yang dikatakan kemudian? Fa'aujasa minhum khifah. Maka beliau merasakan takut, tapi sudah nggak bisa menghindar karena udah ada di area itu. Mau lari kemana? Udah nggak bisa. Qalu la takhaf. Tiba-tiba mereka berkata, kamu nggak usah takut. Orang saleh itu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan manusia, kami adalah tamu yang menyamar, malaikat yang akan datang ke tempat Nabi Lut. Cuma mampir ke rumahmu. Tapi kata kamu sudah melakukan amalan yang luar biasa malam hari ini yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang standar, maka wabasyaruhu bigulamin alim. Mereka ngasih kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira karena amalan kamu ini, kamu akan diberikan karunia lewat istrimu yang divonis monopos dan mandul, dia akan mengandung melahirkan seorang anak yang cerdas. Karena amalan yang tidak biasa itu Allah berikan karunia yang tidak biasa. Di antum pun kalau ingin mendapatkan rahmat Allah lewat kesembuhan dari penyakit yang tidak biasa, maka rumus Qur'annya tingkatkan ibadah pada level yang tidak biasa. Pertanyaannya terakhir, Ustadz, ibadah seperti apa yang harus saya kerjakan untuk bisa mendekati Allah, mendapatkan rahmatnya? Rumusnya di sini, dzikra. Dzikra itu bukan sekedar pengingat, tapi di situ menunjuk satu bentuk amalan. Karena setiap amalan dalam Al-Quran ketika dilakukan dalam bentuk amal saleh, ada yang disebut dengan zikir, amalan-amalan itu. Apa saja amalan zikir itu? Yang saat dikerjakan jadi zikra. Zikra itu pengingat yang mendekatkan kita dengan Allah. Amalannya disebut dengan zikrun. Apa saja amalan zikrun ini? Turunkan semua jenis amalan yang di Quran disebut dengan zikir. Di antaranya apa? Salat. Salat itu disebut zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Menggabungkan kata ibadah, ubud dengan salat. Innani anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, ubudni, sembah saya. Ubud, orangnya abid. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata, tunaikan salat. Jadi ibadahnya lewat salat. Apa salat itu ya Allah? Li dzikri, dzikra, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu salat. Maka keluarkan semua jenis salat yang pernah dicontohkan Nabi. Salat fardu berapa? 17 rakaat. Tambah lagi dengan tahajud. Tambah lagi kemudian dengan rawatib 12. Tambah lagi duha, tambah lagi syuruk.
Antum urutkan semua jenis sholat yang pernah dicontohkan Nabi. Urutkan semuanya. Setelah itu, coba antum kerjakan pelan-pelan. Kalau nggak percaya, silahkan cek perubahan. Saya waktu divonis di rumah sakit, dokternya datang, katanya dokternya itu paling bagus. Masih sekitar usianya 40 ke 50-an lah. Datang mengatakan, hari pertama masuk panggilnya Ade. Apa yang dirasakan, Dek? Katanya. Oh. Karena waktu itu tampilan masih biasa. Hari kedua, begitu kemudian tahu istri saya datang, anak saya juga datang, manggil Bapak. Ya, bagaimana hari ini, Pak? Ya, oh, kemarin Ade, sekarang Bapak. Ya. Lalu beliau mengatakan begini, saya masih ingat betul kalimatnya. Ini udah nggak bisa, Pak. Dan nggak ada obatnya. Ah, ini kunci saya tunggu-tunggu dari kemarin nih. Ya, dia udah nggak ada obatnya, Pak. Nggak bisa, katanya. Bapak tunggu aja. Istirahat aja dulu. Ini sudah berikan obat paling bagus pun nggak bisa ngangkat. Dia dulu DB ketemu sama sahabatnya, tipes, nyambung. Dia turun drastis, trombosit udah sampai 30.000, udah lemah, udah macam-macam. Ya, ini nggak bisa. Ah, ini kata-kata yang saya tunggu dari kemarin. Jadi begitu makhluk mengatakan tidak bisa, itu langsung tanda dari Allah untuk meninggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Karena itu tanda pertama dari Allah ingin menyembuhkan langsung tanpa perantara siapapun. Maka apa yang saya lakukan? Saya ingat dengan ayat-ayat ini. Dalam keadaan sakit, coba kemudian kita tayamum. Malam kita bangun. Ya, kita kerjakan malam sholat. Minta kepada Allah. Kita mohon. Ya Allah, saya tidak ingin repotkan banyak orang di sini. Ya Allah, Engkau perintahkan saya sholat, saya sholat. Engkau perintahkan saya tahajud, saya tahajud. Engkau perintahkan saya tayamum tanpa air, saya tayamum. Dan saya tidak minta apapun malam hari ini, ya Allah. Maka mohon seperti apa yang telah Engkau janjikan, anugerahkan saya kesembuhan. Dan Engkau tidak mungkin mengingkari janjimu. Begitu kita kerjakan, kita mohonkan, tiba-tiba yang biasanya visitnya jam 11 itu datang jam 7 kurang. Hari yang ketiga itu bahasanya udah lain, ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad. Bayangkan. Pertama, Ade. Dua, Bapak. Tiga, Ustad. Oh, mulai deh. Ya, Ustad, ini sebetulnya mustahil nih, nggak bisa ini begini. Nggak bisa begitu, kenapa? Kita nggak tahu kan? Ini kok bisa naik hari ini? Ukuran saya itu masih 3 hari ke depan. Tiba-tiba trombositnya naik, dan sudah mulai enak gitu. Oh, itu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya, iya gitu kan? Udah minta saya jaga kesehatan, begini macam-macam, ngobrol terus sampai setengah jam di situ. Nah, tiba-tiba selesai, di situ dinyatakan mulai sehat, mulai baik. Pergi, begitu beliau pergi, 30 menit kemudian datang orang masuk. Orang ini mengatakan, Ustadz, saya pasiennya, orang tuanya pasien yang sama dokternya dengan Ustadz tadi. Ibu kenapa kesini? Ya dokter udah ngasih yang paling bagus, cuman anak saya nggak ada perkembangan. Kata dokternya, Ustadz lebih baik sekarang. Bisa nggak dikasih rumusan? Kira-kira apa katanya Mali? Saya bilang anaknya sudah berdoa. Boleh nggak sayanya? Enggak, anaknya yang sakit yang minta kepada Allah. Ya, begitu dia keluar datang lagi satu jamaah. Ustadz, kenapa? Ngasih kertas. Apa maksudnya Pak? Tolong doakan anak saya katanya. Loh kenapa saya doakan, kan saya sakit, minta doa Bapak? Bukan, Ustadz kan sakit. Doa orang sakit kan cepat diijabah katanya. Pokoknya. Jadi ada aja dia tuh nyari sampai ke rumah sakit tuh. Nah ini ya. Ah jadi rumusnya, ini semua jenis zikir tuh keluarkan. Sholat keluarkan. Quran disebut zikir. Makanya rajin baca Quran supaya dijaga kesehatan. Walaupun nggak sakit baca aja. Allah turunkan Quran sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pakai na. Kami yang telah turunkan Quran dengan dahsyat sebagai zikir. Antum rajin baca, ngapalin. Palin Quran. Baca. Menghafal disebutkan 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Ayo bikin. Makanya saya sarankan tiap hari punya program. Kalau nggak ngapal baca. Besok nih mau baca berapa ayat? Berapa juz? Ayo bikin. Besok 1 juz dulu supaya gampang bagi 5 waktu sholat. 141 Al-Baqarah 141 ayat. 1 juz tuh, tambah Al-Fatihah. Bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5, kurang lebih 28. 28 bagi 2, sebelum subuh, setelah subuh, 14. Sebelum zuhur, setelah zuhur, 14. Sebelum asar, setelah asar. Bagi. Jadi ringan. 14 ayat itu kan gak nyampe 10 menit, Fernando. Oh. Alif Lam Mim sampai wa idzal laqul ladzina amanu, kan gak nyampe 14 menit. Alif Lam Mim 10 detik aja enggak? Apa antum enggak bisa 5 menit untuk baca Quran? Investasikan 5 kali 5 kali 2 lah. Ya, jadi 10 misalnya kali 5, 50 menit, gak nyampe 1 jam untuk 1 juz.
Gitu caranya supaya mudah. Kalau antum rajin begitu, itu dijaga dari sakit. Jaga. Jaga. Tilawah, 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 sholat, datang tepat waktu, dan seterusnya. Paham? Nah, jadi, ini diantara bentuk amalannya, tapi ada yang paling dahsyat. Nah, sebelum ke sini, ini pun jangankan kita, Nabi Zakaria mengerjakan ini. Ini saya berikan bocoran ya. Ya, aku aja bocor masa ini enggak, gitu kan? Lihat sini. Ini terakhir. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini sudah lewat dari 5 menit yang tadi saya mintakan. Boleh tambah sedikit? Sudah berapa kali saya minta tambahan? Oh, baik. Nabi Zakaria itu divonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Alasannya sederhana. Beliaunya sudah sepuh, rambutnya memutih, fisiknya letih. Kemudian juga yang kedua, istrinya divonis monopos dan mandul, dan gak bisa. Maka beliau berdoa tadi, minta. Tapi bukan sekedar doa. Dikerjakan dengan amalan zikir ini. Maka dipilih oleh beliau. Apa di antara pilihannya? Salat. Beliau memohon kepada Allah dalam salat. Saya sering katakan pada Anda, salat itu bukan hanya syariat yang dilekatkan pada Nabi Muhammad untuk umatnya, tidak. Semua Nabi sebelumnya sudah salat. Ya, walaupun caranya kita lebih sempurna. Nabi sebelumnya salat. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Zakaria salat, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail salat, Quran surah ke-19 ayat ke-55. Salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Semua salat. Nabi Zakaria ini memutuskan untuk memohon kepada Allah lewat salat. Ya, ini zikra, salat. Begitu salat beliau minta kepada Allah. Nih, dalam berdirinya mohon kepada Allah. Belum salam, masih berdiri. Berdiri bahasa Arabnya qaimun. Sedang sholat, belum selesai, yusolli. Malam-malamnya mohon kepada Allah, maaf. Ya, waktunya nggak disebutkan siang atau malam, maksudnya dalam keadaan di mihrab beliau bermohon kepada Allah, sholat. Saat sholat itu minta kepada Allah. Perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan. Sedangkan engkau punya sifat memberi tanpa batas, wahab. Maka saya mohon ya Allah, saya mohon darimu saja bukan dari yang lain. Kalau yang maha pemberi tanpa batas saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka begitu kalimat itu dipanjatkan lewat sholat, maka apa yang terjadi? Turun jawaban. Fanadatul malaika pakai fa, fastajabna. Fanadatu. Seketika turun malaikat, begitu doa selesai dipanjatkan, malaikat turun menyampaikan. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ngasih kabar gembira, kamu akan punya anak langsung, bahkan namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup, diberi nama Yahya. Ya. Nah, berita baiknya Allah janjikan bagi umat Nabi Muhammad bahkan sebelum sholat. Kalau Nabi Zakaria sholat dulu di pertengahan baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya dan kemuliaan umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum sholat dan ditunggu oleh Allah. Ditunggu. Ada hadis qudsi langsung. Yang hadis qudsi ini tingkat pertamanya diterima dari Nabi, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat senior langsung. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya semua meriwayatkan. Kalimatnya sangat indah, bahkan kalau amalan ini dikerjakan itu seketika, dalam berdiri langsung. Nggak nunggu ruku, nggak nunggu sujud. Begitu antum kerjakan saat berdiri ini, apapun yang antum inginkan, hadis kutsinya mengatakan, awas, wali abdi masalah. Apapun yang hambaku minta sekarang, aku akan berikan seketika. Entah itu penyakit atau yang lainnya. Nah, apakah amalan pada saat berdiri itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan apa bunyi hadis kutsinya? Itulah yang kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Ya, insya Allah. Kan masih ada dari mengangkat dari kesulitan, kalau dijaili dalam jabatan, dalam harta, dalam macam-macam apa, solusi rahmatnya dan sebagainya. Ya, kita cukupkan dulu supaya nggak banyak kita mengamalkan apa yang coba kita titip pelan-pelan. Kalau sakit, yakin siapa yang menyembuhkan? Kemudian setelah itu apa? Berdoa. Baik, berdoanya satu biasa-biasa atau cari kalimat yang bagus? Diarahkan untuk kepentingan apa? Setelah itu didukung dengan apa? Meningkatkan ibadah dalam bentuk zikir. Satu amalannya apa? Salat. Apalagi? Apalagi?
Antum sudah pintar menyebutkan, tinggal Allah akan menguji dengan mengamalkan. Dan itu bukan hanya dipakai dalam sakit, dalam apapun silakan. Ya cuma contoh tadi yang kita berikan. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.